Mari kita berdoa. Kami berdiri dengan hati yang bersyukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik bagi kami bersyukur. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan pakai sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Tuhan menolong kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Bantu kami untuk melihat sekali lagi, merasakan sekali lagi betapa Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Mengasihi keluarga kami. Engkau tahu yang kami gumulkan. Dan Engkau tetap mengasihi kami. Supaya kami pulang sebagai satu keluarga keluar dari tempat ini Tuhan. Dengan kekuatan yang daripadamu. Kami menantikan waktu ini. Engkau berbicara bagi setiap kami. Terpuji namamu. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Sebelum duduk beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman saudaraku sekalian. Keluarga besar GKI Anugerah. Nah. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain dengan mengatakan shalom. Saya hitung 1, 2, 3 kiri kanan kita bilang shalom ya. 1, 2, 3 shalom. Saya melihat ada beberapa keluarga yang mungkin baru pertama kali datang. Selamat datang. Baru pertama kali ke GKI Anugerah karena mungkin selama ini ada di luar kota atau beribadah di tempat yang lain. Selamat datang. Di sini juga saya mau memperkenalkan dan menyambut dua teman dari Covenant Evangelical Free Church, our friend from Singapore, yang hari ini pas kali datang. Dan kemudian ini adalah pertemuan pertama dengan GKI Anugerah. So I welcome you, Vincent and Jolene, to your big family in Bandung. Yeah, your family here in Bandung. Welcome. Boleh kita beri tepuk tangan buat dia. Ada di atas. Baik saudaraku. Kita diminta untuk bersyukur. Tapi kadang-kadang susah loh untuk bersyukur. Betul ya? Susah. Susah untuk bersyukur karena ternyata kehidupan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah dan terus meminta kita. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan bersyukur bukan karena aduh happy. Jadi kalau misalnya di sini happy, orang-orang happy menerima saya happy lalu kemudian saya bersyukur. Di dalam Alkitab bersyukur itu bukan karena keadaan. Tapi di dalam Alkitab itu bersyukur karena Allah, karena Kristus yang tidak pernah berubah. Nah kalau misalnya karena Allah dan karena Kristus yang tak pernah berubah, maka setiap kita itu berpotensi untuk terus bersyukur. Karena Allah dan Kristusnya tidak berubah. Keadaannya bisa berubah. Hari ini saya senang, saya bersyukur. Hari ini saya nggak senang, jadi saya nggak bersyukur. Tapi saudara sekalian, kalau berdasarkan Alkitab, kalau kita mau mengakarkan sukacita kita dan syukur kita ke dalam Alkitab, maka kita tahu bahwa Allah tidak berubah, Kristus tidak berubah, maka kita punya potensi untuk terus bersyukur. Mazmur 100 ayat yang kelimanya berbunyi begini, kita baca bareng 1, 2, 3. Bab Tuhan dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau kita lihat keadaan tidak selalu baik. Kalau kita lihat keadaan tidak selalu mengasihi kita. Teman kita kadang-kadang mengasihi kita, tapi berapa banyak orang mengalami pengkhianatan oleh teman yang betul-betul kita percaya, bukan? Kalau lihat keadaan tidak selalu setia, tapi Allah selalu setia. Nah, kita coba belajar supaya kita pulang bawa message-nya. Saya akan berusaha cepat karena di sini ada anak-anak kita tidak bisa bertahan lama ya. Yang pertama, sebab Tuhan itu baik. 1, 2, 3 katakan 1, 2, 3. Sebab Tuhan. Mari kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Pak Hendrikus gimana baiknya? Kalau Pak Hendrikus punya keluarga kayak gitu baik, saya enggak begitu. Masa Tuhan baik? Saudara, mari kita kembali ke dasarnya. Ayat Alkitab berkata begini.
Kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar di atas kebenaran firman Tuhan yang gak berubah ini. Tak satu pun keluarga yang bukan dibentuk oleh Tuhan. Cara dibentuknya mungkin ada yang biasa, alami, normal. Tapi mungkin ada sebagian di antara kita, aduh kecelakaan. Tapi di matanya Tuhan tidak satu pun nyawa yang keluar daripada rahim ibunya tanpa Tuhan yang membentuknya. Amin. Tidak ada satu keluarga bentuk oleh Tuhan. Amin. Apapun alasannya saudaraku, bagaimanapun caranya, Tuhan bisa membentuk itu menjadi sebuah rencana yang seperti Dia inginkan. Jadi Bapak Ibu, suami istri, dia ada bukan karena mungkin. Apakah Nancy pada waktu itu tidak melihat bagaimana Thomas Alva Edison ini sulit belajar? Melihat. Apakah dia tidak melihat bahwa anaknya ini sulit untuk berkonsentrasi? Melihat, merasakannya karena dia hidup dengan anak ini. Tapi dia melihat ke atas, melihat Tuhan baik, melihat bahwa Tuhan gak pernah salah, menempatkan orang di sekitar kita, menempatkan orang di atas kita, orang tua kita, menempatkan pasangan kita. Tuhan baik dan di dalam kebaikannya Tuhan kasih hikmat yang luar biasa, menempatkan orang-orang dan anak-anak di sekitar kita. Sebab Tuhan itu, sekali lagi, sebab Tuhan itu, saya nggak tahu kondisinya keluarga Anda bagaimana, tapi saya mau ajak Anda kembali ke dasarnya. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan, saya nggak bisa ngeliatin kebaikan dari cerewetnya istriku. Doa sama Tuhan, Tuhan bantu saya untuk bisa lihat. Tuhan, saya nggak bisa lihat kebaikan daripada suamiku yang merintah-merintah gak peduli. Doa sama Tuhan, Tuhan bantu untuk aku bisa melihatnya. Ubah dia Tuhan. Tuhan, saya gak bisa ngelihat dari anak-anakku kebaikanmu. Bantu saya untuk melihat seperti yang kau lihat. Sebab rumah didesain Tuhan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Untuk apa? Membangun, bukan untuk. Berapa banyak anak hatinya hancur, mentalnya hancur karena di rumah. Selalu salah, selalu salah, selalu salah. Enggak pernah dipeluk, enggak pernah dibilangin engkau berharga. Saudara sekalian, rumah dibentuk Tuhan untuk membangun, bukan meruntuhkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bilang sama pasangannya, sama anak, kamu ada karena Tuhan baik. Agak ragu-ragu ya mengomongnya ya. Nanti waktu makan mie, makan nasi goreng bilang ya kamu ada karena engkau baik. Walaupun kamu itu nakal ya, papa gak tahu gimana caranya, baiknya di mana. Tapi percaya Tuhan bilang engkau baik. Yang kedua, mari kita bersyukur bukan hanya karena Tuhan baik, tapi yang ditebal, yang besar. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita tidak berubah. Tuhan mencintai kita tidak berubah, walaupun saudara sekalian dia tahu kita nggak sempurna. Kita kenapa nggak bersyukur sama keluarga? Kadang-kadang kita melihat tidak sempurna pasangan kita, tidak sempurna orang tua kita, tidak sempurna anak-anak kita. Betul? Kenapa saudaraku? Ya itu karena kita yang nggak hasilnya. Jadi kalau kita kecewa, kalau kita merasa kok begini, kita tahu sebabnya. Bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Persoalannya kita mau belajar bertumbuh keluar dari situ atau tidak saudara sekalian. Sebab Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita melalui keluarga kita. Saya paling pendek di rumah, tapi thanks God itu perbaikan keturunan. Anak God itu perbaikan keturunan. Anak saya berarti nanti punya anak yang lebih tinggi dari saya. Kadang-kadang kalau mereka lagi nggak enak untuk didengerin ketika mereka arguing, saya tuh suka ngomong begini, Papa mau cari nih di mana tombolnya dipencet biar kempes lagi jadi kayak anak kecil lagi. Sebab waktu kecil mereka begitu imut, ya, begitu menyenangkan, nangis-nangis juga lucu. Kadang-kadang kita godain lagi supaya nangis lucu. Kayak video ini coba.
Ini semi. Gak ada suara. Cute gak? Cute. Lucu ya? Saya pengen dia terus kayak begitu. Lucu. Tapi sekarang coba saya panggil. Mari Sam. Mari nak. Ini papa udah pakai sepatu yang haknya ditinggiin ya. This my son, my second son, Sammy. Saya pengen kamu seperti itu nak. Soalnya begitu kamu jadi remaja, kamu tuh bisa berbantah. Enggak, mesti begini. Ya wajar, orang remaja kan ideal, betul ya? Semua yang dilihat, kok gini, harusnya begini, harusnya begini. Betul nggak? It's happened to us also. So, sekarang saya mau ajak dia ngomong, jangan lama-lama ya, ini waktunya papa. Ngomong dari perspektifnya kamu, dari POV-nya youth tentang hal ini. Oke, sebelumnya kenalin dulu nama aku Salman dan ya biasa panggil Sammy, aku anak ya bapak ini dan Iya, saya pungut kamu di jalan. dan kebetulan ibu saya kan lagi bawa pom-pom gitu, jadi saya punya saudara lainnya selain abang saya ada pom-pom juga di rumah. Jadi di sini aku mau cuma ngomong dikit aja, gimana setelah aku hidup di sini, walaupun mungkin kelihatannya keluarga aku kayak wah nggak mungkin lah ini nggak ada masalah, orang bapaknya aja sering obrol terus gitu ya, terus mamanya juga oke sih. Ini gak ada skenario ya, saya baru minta dia saat ini. Saya perlu deket-deket soalnya takutnya dia ngomongnya. Nah. Please, open. Ya, aku cuma menyadari satu statement yang benar-benar kejadian di hidupku dan ya mulai merubah perspektif aku lah selama aku hidup di keluarga aku. Dimana yang namanya ketaatan itu harus, kalau pengertian itu pilihan. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena biasanya kita tuh memilih untuk selalu kayak ya tadi debatin gitu ya. Terutama kita sebagai aku dan teman-teman semua yang lagi di remaja gitu ya, mungkin bilang cuci piring, ya, ngapain sih gitu ya. Pasti pikiran utamanya itu langsung perdebatan, langsung diselang, langsung pengen dilawan. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang membuat kita mungkin bisa merasa kenapa keluarga aku gak perfect sih, kenapa keluarga aku gak damai sih. Memang betul keluarga itu gak ada yang perfect gitu ya. Tapi yang harus kita pegang itu adalah taat dulu aja gitu. Bukan selalu kita harus mengerti dulu baru kita taat. Karena kalau misalnya kita ngerti dulu, biasanya nanti muncul lagi, ngapain sih gua harus jadi disiplin, ngapain sih gua harus jadi teladan dulu. Nah makanya kita harus taat terlebih dahulu gitu. Jadi prinsipnya taat dulu baru ngerti. Nggak harus ngerti dulu baru taat. Biasanya kamu berdebat karena nggak ngerti. Ya karena saya bal aja. Open confess. Tulisnya itu sangat tinggi gitu ya. Karena aku juga nyadar kalau di kisah kitab aja Tuhan Yesus itu pasti taman Getsemani sebelum dia disalib, dia juga ada satu statement bilangnya biarlah kehendakmu saja terjadi bukan kehendakku. Bahkan seorang Tuhan Yesus aja gitu mengajarkan kita untuk menyerahkan kehendaknya, bukan kehendak kita yang harusnya terjadi, melainkan kehendaknya. Di konteks ini juga aku pengen ngomong kalau misalnya Tuhan udah ngasih kita hidup sama keluarga kita yang benar-benar gak ada kata sempurna gitu dalam hidup kita. Tetapi daripada kita terus-terusan yang ngomel, kita terus-terusan menuntut kebaikan di mana kita nggak dapat, mending kita ngambil hal terbaik dari hidup kita yang adanya untuk membuat suatu tujuan yang bisa kita capai bersama-sama gitu. Berhasil. Boleh dong. Kadang-kadang susah tapi begitu prinsipnya. Kamu taat dulu baru nanti Tuhan akan bantu untuk kamu ngerti. Gak bisa semuanya kamu ngerti dalam usia kamu. Makanya Tuhan bilang kenakanlah kasih. Di sini saya bawa kain sumba. Ini kain dari pewarna yang asli ya. Ini bagus sekali. Kata kenakanlah itu saya sekalian. Kalau
mengenakan kasih untuk kami bisa mengasihi. Memalukan ya? Mengenakan kasih baru saya bisa mengasihi. Kalau saya tidak mengenakan kasih, maka saya pastinya adalah selalu benar. Dan waktu saya selalu benar, dia akan merasa didengar. Dan waktu dia nggak merasa didengar, dia merasa tertolak. Dan waktu dia merasa nggak tertolak, lalu kemudian dia akan memberikan kepada saya hatinya yang pahit, hatinya yang sakit. Tahu berapa kali saya minta maaf sama Semi? Berkali-kali, karena saya tahu saya nggak sempurna. Kadang salah perspektifnya, kadang salah ngomongnya. Apa yang saya pikirin benar, tapi cara ngomongnya saya salah, menyakiti dia. So, firman Tuhan bilang, kenakanlah supaya saya pun bisa mengenakannya kepada dia, saudara. Hari ini saya mewakili semua anak muda yang menjerit di luar karena merasa bahwa rumahnya bukan yang membangun tapi meruntuhkan. Itu sebabnya mereka nongkrong di situ, nongkrong di tempat-tempat lain, bukan di rumah. Mereka malas ke rumah. Saya ingin kita yang masih punya anak remaja mendengar. Kalaupun Anda salah, memang karena Anda tidak sempurna. Kalau Anda tak bisa melakukan itu, kenakanlah kasih daripada Kristus. Dan saya mewakili semua orang tua yang ada di sini. Saya nggak tahu mama minta maaf. Tapi saya bilang mereka juga mungkin tidak tahu. Mereka mungkin tahu sekali. Mungkin saja waktu masa remaja mereka dipukul ratus kali. Betul? Mereka tak sempurna. Kenapa kasih Kristus untuk engkau akhirnya mereka bisa mengasihi? Saya mau saya berharap pada anak muda punya kesempatan ikut sama orang tua. Pak Henrikus, saya nggak punya masalah itu, anak-anak saya baik-baik. Masih terlalu banyak anak muda di sekitar kita, di sekolah Gamaliel, di gereja ini, yang butuh orang tua rohani. So, saya mengajak engkau untuk melakukannya. Oke? Karena Tuhan baik, karena kesetiaannya, karena kasihnya besar, dan karena kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi dan Tuhan itu sangat setia. Oke, saya mau di sini mau bicara tentang hal ini. Kita baca dulu ayatnya, Matius 7 ayat 7, 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudaraku, kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan karena apa yang kita minta enggak dapat. Kita udah minta-minta, tapi Tuhan gak kasih. Saya pakai ilustrasi ini. Kalau di sini ada 2 pintu, kita ketok yang ini gak kebuka-kebuka. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi karena Tuhan tahu di balik daripada pintu ini kalau dibuka, mungkin di situ ada ular, ada jurang, dan lain sebagainya. Tuhan itu setia memelihara dan menjaga kita. Sebenarnya Tuhan udah kasih pintu yang lain di sana, yang kalau engkau ketok, kebuka. Tapi kita kadang-kadang ngotot dengan pintu ini karena kita merasa ini yang paling benar. Tuhan yang salah. Kita cari di tempat yang salah. Kita mengetok, kita meminta di tempat yang salah. Apa yang saya mau katakan, saudara sekalian? Di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kadang-kadang kita pengen take control untuk semuanya. Kita yang mengendalikannya. Bahkan ada banyak orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena bangun dari kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini saya mau ajak saudara melihat bahwa yang mengontrol, menguasai, mengendalikan keluarga kita
Harusnya bukan kita, tapi Tuhan. Kemarin di dalam doa pagi kita mendoakan begitu banyak keluarga yang sedang ada di dalam badai. Dan karena ada badai ekonomi, kemudian saudara sekalian, relasi menjadi kering. Tuntutan semakin tinggi. Tahu nggak, papa kerja keras, kamu sekolahnya nilainya hanya segini. Bodoh benar, misalnya begitu. Saudara sekalian, lalu kemudian kita bertengkar satu dengan yang lain dan berusaha untuk mengendalikan semuanya. Berita baik hari ini, apapun kondisi keluargamu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan mengerti pergumulan itu. Dan dia mengundang engkau untuk menyerahkan pergumulan itu di tangannya. Karena dia Allah yang setia, dia tahu pintu yang harus dibuka yang mana. Dia tahu pintu yang harus tetap tertutup supaya engkau gak jatuh dalam jurang yang mana. Dan karena itu dia mengundang saya dan saudara, hai bapak-bapak kepala keluarga. Untuk mengizinkan dia masuk dalam keluargamu dan menyerahkannya keluarga ini ke dalam tangannya. Dan berkata, Tuhan tolong saya. Karena dia berkata, kita baca kalimat ini 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu waktu kita menyerahkan keluarga kita ke tangan yang kuat. Tangan yang tak berubah, tangan yang mengasihi kita. Tangan yang mencintai kita. Tangan yang setia, tangan yang baik saudaraku. Hari ini saya nggak tahu pergumulannya apa, tapi saya mengundang kita untuk menaruhnya di bawah tangan Tuhan. Sebab dia sendiri yang menawarkannya kepada kita. Mari datang dan diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Allah yang membuka jalan ketika bangsa Israel di tepi laut, di sana ada pasukan Mesir. Dan kemudian Tuhan membelah laut itu. Allah yang sama yang berkata seperti ini. Mungkin engkau mentok gak ada jalan keluar, bahkan dikejar-kejar dari musuhmu di belakang. Tuhan yang bisa membuat jalan ini terbuka. Pada waktu bangsa Israel gak ada makanan di padang gurun, Tuhan memberikan hujan roti dari sorga. Tuhan yang sama yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan saya hari ini. Tuhan yang menutup mulut singa-singa di dalam gua ketika Daniel dimasukkan di sana. Tuhan yang sama juga yang bisa menutup dan melemahkan, menghancurkan musuh-musuhmu. Tuhan yang di dalam tangannya ada 2 ekor ikan, 5 ketul roti, dipecah-pecah menjadi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Tuhan yang sama juga yang sedang kita bicarakan. Jadi, apapun soal itu teman-teman, mari kita datang dengan bersyukur dan datang pada Tuhan. Dan mungkin perlu kita berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Tapi saya berharap bukan datang sendirian. Kita datang sebagai sebuah keluarga karena kita percaya bahwa tidak ada satu keluarga yang tidak dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang menenun, merancang semua itu. Mari kita datang bersama-sama dengan keluarga kita dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, kami gak bisa. Penyakit ini terlalu besar buat kami untuk menghadapinya. Tuhan, masalah ekonomi ini terlalu besar Tuhan. Kami gak bisa tahu solusinya. Tuhan, relasi ini seperti jurang yang begitu dalam yang membuat kami gak bisa lagi gimana merangkainya. Tapi Tuhan yang pernah mati di atas kayu salib dan bangkit hidup sampai sekarang ini. Tuhan itulah yang kita kepadanya berteriak. Saya akan berhenti menyampaikan firman Tuhan hari ini. Apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia, sedang menanti kita untuk menopang kita, menguatkan kita. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita akan menyanyikan ref dari lagu yang sebelum tadi khotbah, Ku Bersyukur Bapa. Dan sementara lagu ini dinyanyikan, mari bersyukur untuk keluargamu. Di dalam hatimu mari bersyukur untuk pasanganmu, bersyukur untuk orang tuamu, bersyukur untuk anak-anakmu, bersyukur untuk semua yang sedang terjadi ini. Karena semua yang terjadi ini tidak bisa lepas daripada kedaulatan, pimpinan dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi,
Kita nggak tahu jalan solusinya, Tuhan tahu. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, Tuhan tahu. Kita nggak tahu gimana caranya memperbaiki relasi ini, Tuhan tahu. Yang Dia mau adalah kita datang kepadanya. Nadanya di mana? Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, bilang sama Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat anak muda yang mungkin rasa gak puas dengan orang tuamu, kecewa, sakit hati, aku mau ajak kamu nyanyi lagu ini. Karena orang tua itu adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan kasih sama kamu. Dan kalau kamu rasa, aduh gimana caranya memperbaiki ini, Tuhan tahu, datang sama Tuhan. Buat keluarga dengan semua pergumulannya, kita bersyukur karena di kapal kita ada Yesus. Nampak dia sedang tertidur, tapi bukan berarti dia tidak berkarya. Nampak dia terdiam, bukan berarti dia mengabaikan. Nampak dia tidak melakukan apa-apa, bukan berarti dia tidak bekerja di belakang layar. Mengapa? Karena dia mengasihi kita, mencintai kita. Dia udah siapkan solusi buat kita. Pada waktunya, dengan caranya dia akan lakukan kepada kita. Kita pilih imannya Musa yang melihat jalan keluar daripada Tuhan. Bukan orang Israel yang menggerutu, yang mengeluh, yang meminta dan mempersalahkan Tuhan. Hari ini saya gak tahu pergumulannya apa. Mau Kak kita datang sama Tuhan sebagai satu keluarga dan berkata, Tuhan aku bersyukur. Bersyukur bukan karena masalahnya begitu besar. Tapi aku bersyukur di dalam masalah ini aku masih punya Engkau. Tuhan yang besar yang menemani tangan Daud untuk menghancurkan Goliat. Tangan yang sama yang melatih aku untuk keluar dari masalah ini. Oke? Kita nyanyikan sekali dan saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau engkau hadir dengan keluarga boleh gandeng, boleh peluk. Kita datang di hadapan Tuhan yang membentuk keluargamu. Oh, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Di tengah ketidaksempurnaan kami, Engkau Allah yang sempurna. Haleluya Tuhan. Hidupku, ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur tanpa musik. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan meneduhkan hati, mari berdiri di hadapan Tuhan yang memberikan engkau keluarga. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat keluargaku. Walaupun aku gak ngerti bagaimana caranya aku bisa lebih mengasihi, tapi aku mau bersyukur dulu karena Engkau baik. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, mari bawa seluruh masalah itu tanpa kecuali, sekecil apapun datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku bersyukur. Bukan karena masalahnya, tapi karena Engkau yang bersedia menolong, menopang aku dalam masalah ini. Aku bersyukur ada jalan keluar di dalam Engkau. Ayah, ibu, anak, mungkin kau bisa bergandengan tangan, kita datang sama Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk keluargaku. Aku berterima kasih Tuhan buat keluargaku. Ya mereka enggak sempurna, tapi Engkau baik. Engkau sedang berkarya, Engkau sedang menopang, Engkau sedang merajut, Engkau sedang membentuk di dalam kebaikan. Mari kita datang dengan Tuhan, kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami di tempat ini. Kami yang datang dengan hati yang bersyukur karena kami percaya bahwa setiap keluarga di dalam ruangan ini, keluarga yang kami miliki bukanlah kebetulan. Tapi Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Sekalipun tak sempurna, tapi Engkau punya karya yang sempurna. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur untuk orang tua kami dengan segala kekurangan dan kelemahan, kelebihan mereka. Kami mau bersyukur. Baik orang tua kami yang masih ada bersama dengan kami atau mereka yang sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Kami mau bersyukur untuk mereka Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pasangan kami. Di dalam ketidaksempurnaan Kau bekerja. Mereka gak sempurna, kami juga gak sempurna. Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau mengucapkan berkat bagi kami sebagai pasangan suami istri. Tuhan, kami mau mengucap syukur buat anak-anak kami dengan segala suatu dinamika perkembangan mereka. Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua karakter kepribadian mereka. Kami mau berterima kasih. Bukan karena kelemahan-kelemahan dan kekurangannya ya Tuhan, tapi karena Engkau yang menciptakan dan merancang mereka. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur untuk keluarga kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk keluarga rohani kami GKI Anugerah dalam ketidaksempurnaannya ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan dengan hati yang bersyukur kami mau melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Bersama dengan keluarga kami. Engkau baik. Sekalipun mungkin kami tidak bisa melihatnya saat ini, tapi kami mau menguatkan hati kami dan percaya Engkau baik. Segala kemuliaan hanya bagimu. Demi nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat keluarga yang baik. Keluarga Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Selamat